Jadi beberapa hari yang lalu, ujian masuk universitas baru aja keluar. Ya sebenarnya kalau video ini tayang bakalan ada seminggu mungkin atau lebih. Dan artinya itu sebentar lagi tahun ajaran baru akan dimulai. Nah, bagi kalian yang terima di pilihan jurusannya, maka aku ucapkan selamat. Dan bagi kalian yang belum, maka jangan putus asa, karena akan ada kesempatan lain. Nah, di video ini sesuai judul, kita akan bahas beberapa tips buat kalian yang baru aja masuk ataupun sudah keterima di ilmu komputer. Nah, tips ini merupakan tips pribadi dari aku selama aku kuliah 2 tahun di jurusan ilmu komputer. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja mulai ke inti videonya. Oke, di nomor 1 adalah tentukan konsentrasi kalian. Jujur, waktu aku pertama kali masuk ilmu komputer itu, aku kira jurusan ini udah cukup spesifik. Karena namanya ilmu komputer itu ya kita sebenarnya bahas segala sesuatu yang berkaitan dengan komputer. Tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Karena ternyata di dunia komputer itu masih ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Nah, hal yang kita pelajari inilah yang kita sebut dengan konsentrasi. Sebenarnya analogi yang paling aku bisa kaitkan dengan hal ini adalah jurusan kedokteran. Karena di jurusan kedokteran itu kita masuk untuk belajar, lalu ketika lulus kita menjadi seorang dokter. Nah, cuman masalahnya di dalam kedokteran itu kan ada kayak semacam spesialisasi. Kayak kalian mau fokusnya di mata ataupun pencernaan dan sebagainya. Nah, sama di ilmu komputer itu ada beberapa konsentrasi. Sebenarnya bukan beberapa, tapi banyak banget konsentrasi yang bisa kita pilih. Contohnya, mungkin yang paling terkenal adalah pengembangan web atau web development. Kemudian ada data science, lalu ada artificial intelligence, ada machine learning, dan bahkan sampai game development itu pun juga termasuk salah satu konsentrasi yang ada di ilmu komputer. Nah, mumpung kalian gabut dan masa perkuliahan kalian belum mulai, saranku adalah kalian coba pilihlah 2 atau 3 konsentrasi yang kira-kira kalian bakal suka. Di sini aku bilang pilihlah konsentrasi yang bikin kalian senang bahasanya. Karena kalau kalian mempelajari sesuatu, kemudian kalian nggak senang, ya sama aja. Malah kalian akan menganggap itu sebagai beban. Jadi saranku lagi adalah kalian jangan terlalu pikir kayak, nanti konsentrasiku ini mungkin nggak akan banyak ada lowongan pekerjaan. Tapi kembangkan mindset bahwa kalian itu mempelajari sesuatu karena senang. Kenapa aku bilang 2 atau 3 konsentrasi, kenapa nggak hanya satu? Karena ada kemungkinan besar nanti kalian kalau udah jalan, itu mungkin di tengah-tengah kalian akan mengalami kayak dimotivasi. Artinya kalian nggak semangat lagi untuk belajar tentang konsentrasi tersebut. Siapa tahu kalian mengalami kesusahan yang sangat susah, sehingga kalian kayak merasa putus asa, akhirnya kalian nggak mau belajar tentang hal itu lagi. Nah, makanya aku bilang pilih 2 atau 3. Biar nanti kalau pilihan pertama kalian kayak di tengah jalan udah bosan, udah nggak suka, kalian masih ada konsentrasi pilihan kedua dan ketiga. Tapi semoga kalian nggak kayak cepet bosan lah dengan konsentrasi-konsentrasi yang ada di jurusan ilmu komputer ini. Nah, di nomor 2 kita ada bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman ini mungkin salah satu hal yang paling sering banget ditanyakan oleh orang yang baru aja terjun ke dunia ilmu komputer itu, yaitu bahasa pemrograman apa yang sebaiknya aku pelajarin. Karena ya kalau kita lihat kan banyak banget bahasa pemrograman. Mungkin dari yang paling populer seperti Python, kemudian ada HTML, CSS, JavaScript, R, C, C++, C Sharp, Java, JavaScript. Bentar kan tadi aku udah nyebutin itu, dan lain sebagainya. Ya intinya banyak banget bahasa pemrograman. Oleh karena banyaknya bahasa pemrograman yang ada, maka tadi di nomor 1 aku bilang untuk pilih konsentrasi. Karena konsentrasi inilah yang akan menentukan kalian akan belajar bahasa pemrograman apa. Contohnya kalian ingin fokus di konsentrasi web development atau pengembangan website. Nah, maka otomatis kalian harus mempelajari bahasa pemrograman. Sebenarnya ini bukan bahasa pemrograman sih, tapi seperti markup language gitu, yaitu HTML, CSS, kemudian JavaScript. Kalau misalnya itu udah, maka kalian bisa lanjut ke framework yang ada di front end, seperti ya ada React.js, Vue, Node, Angular, dan lain-lain. Atau kalau kalian mau fokus di bidang misalnya artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan, nah maka otomatis kalian harus kayak mengolah data. Dan mungkin menurutku bahasa pemrograman yang paling cocok adalah Python, karena banyaknya library yang ada dan dia juga sudah support untuk dilakukan machine learning gitu.
Nah, tapi kalau misalnya kalian masih bingung, kayak kalian belum bisa menentukan konsentrasi, tapi kalian udah kebelet ingin belajar bahasa pemrograman, maka saranku itu kalian cobalah belajar C atau C++. Ya, emang dua bahasa ini banyak yang bilang bahwa dua bahasa ini itu adalah fondasi dari bahasa-bahasa yang lain. Jadi bisa dibilang C dan C++ ini merupakan kayak generasi pertama dari bahasa pemrograman. Baru dari itu maka muncul bahasa pemrograman yang lain. Ya, seperti tadi yang aku bilang kayak ada Java, Python, R, dan lain-lain gitu. Nah, ketika kalian belajar bahasa pemrograman, menurutku mulailah dari hal-hal yang simpel, kayak misalnya cara kalian mengoutput sebuah kalimat ke konsol, atau kayak kalian belajar sintaks dasarnya, dan lain-lain. Menurutku pelajarilah hal-hal yang dasar yang merupakan fondasi dari pemrograman, dibandingkan kalian langsung kayak nyoba bikin proyek kayak kalian ingin membuat situs yang mirip-mirip dengan Google, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Menurutku itu kayak nanti aja. Kalian yang penting itu adalah kalian belajar gimana si sintaks ini kerja di bahasa pemrogramannya gitu. Masih berhubungan dengan dunia pemrograman, di nomor 3 kita ada Google. Ya, karena Google itu adalah teman terbaikmu saat kalian mempelajari pemrograman. Sebagai contoh, kalian belajar tentang sintaks loop gitu, dikatakan di bahasa pemrograman Python. Nah, kalian nggak tahu sintaksnya itu gimana, apakah dia sama persis dengan di bahasa C++ ataupun Java, atau ada sedikit perubahan. Nah, kalian langsung aja searching di Google loop spasi Python, atau misalnya kalian belajar loop di C++, ya tinggal Pythonnya ganti C++. Jadi searching di Google loop spasi C++. Nah, ketika kalian searching itu, maka otomatis akan muncul banyak situs yang bisa memberikan pencerahan kepada kalian, bahasa kerennya. Karena ilmu komputer ini adalah salah satu jurusan yang up to date, artinya dia mengikuti teknologi, dan ini merupakan salah satu jurusan yang paling banyak diminati oleh orang Indonesia. Kayaknya bahkan sampai internasional gitu. Jadi ingat, Google adalah teman terbaikmu ketika kalian punya masalah pemrograman. Nah, tadi kita udah bahas kan tentang software, yaitu bahasa pemrograman apa, kemudian kita ada bahas tentang penggunaan Google. Nah, selanjutnya adalah tentang spesifikasi laptop. Ini juga merupakan salah satu hal yang paling banyak ditanyakan ke orang yang belajar ilmu komputer, yaitu sebenarnya spesifikasi laptop apa sih yang dibutuhkan untuk pemrograman. Rumor yang beredar itu mungkin ada yang bilang bahwa pemrograman itu harus pakai laptop spek dewa, harus pakai laptop gaming. Padahal sebenarnya enggak. Justru kayak laptop yang sederhana pun itu sebenarnya udah lebih dari cukup untuk digunakan sebagai alat untuk pemrograman. Nah, artinya laptop kalian yang mungkin sudah berumur 5 tahun, kayak di video sebelumnya di mana aku jelasin tentang pengalamanku pakai laptop Asus ROG setelah 5 tahun. Sebenarnya laptop itu tuh apa ya, walaupun sudah mulai kelihatan lemot, dia kalau buka Google Chrome udah lemot, buka Windows Explorer udah mulai macet-macetan, tapi begitu dia disuruh untuk pemrograman dan kemudian programnya dijalankan, itu dia masih tetap aja lancar, dan dia nggak nge-lag kok. Kalau misal kalian nge-compile sebuah code habis itu dicoba dijalankan, itu masih bisa dan masih lancar, dan waktu yang dikerjainnya pun juga relatif singkat. Jadi kalian nggak perlu laptop yang spesifikasi dewa. Mungkin kalau kalian udah punya laptop dari zaman SMA, SMP, kemungkinan besar itu laptopnya udah bisa untuk pemrograman, dan bahkan lebih dari cukup. Oke, itu asumsinya kalian udah punya laptop gitu. Gimana kalau misal kalian nggak punya laptop dan kalian baru aja mulai kepikiran untuk membeli sebuah laptop baru? Nah, mungkin kalau kalian tanya ke aku spesifikasi minimal itu, dari aku mungkin akan berbagai macam sih, tapi mungkin sebagai paling rendah, kalau misal kalian menggunakan prosesor Intel, kalian mulai aja searching dari paling enggak yang udah punya Core i3 gitulah, paling minimal. Kalau misal pakai Intel Celeron atau Pentium itu menurutku mungkin masih aja bisa untuk pemrograman, tapi kayaknya itu udah terlalu lama gitu sih, udah terlalu outdated gitu. Kemudian untuk RAM menurutku 8 itu minimal. 4 sebenarnya bisa, tapi kayaknya lebih jaga-jaga kalau kalian ngambilnya 8,
Kalau misal kalian pengen aman ya carinya 16 atau ke atas gitu, walaupun sebenarnya itu udah overkill sih. Kemudian komponen penting yang lainnya yaitu graphics card atau bisa dibilang ini GPU. Nah, kalau kalian seorang gamer sama seperti aku, mungkin kalian udah kenal dengan yang namanya GPU ini. Karena si GPU ini emang berpengaruh banget ketika kalian mau bermain game ataupun kalian menggunakannya untuk editing foto, video, atau bahkan kalian belajar ya animasi atau yang berhubungan dengan objek 3D gitu. Nah, sebenarnya untuk pemrograman itu GPU nggak dibutuhkan karena yang dipakai itu adalah prosesor, bukan dari si GPU-nya. Kecuali kalian emang mau fokusnya di game development ataupun di bidang artificial intelligence di mana emang GPU-nya itu dibutuhkan, maka silahkanlah ambil laptop yang ada GPU-nya. Tapi untuk kebanyakan orang, kalian nggak terlalu pusing-pusing mikirin GPU apa, karena bahkan nggak ada GPU pun kalian masih aman. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa pemrograman itu sebenarnya menggunakan power dari CPU, bukan dari GPU. Oke, saran dari aku yaitu anggap aja laptop dengan spesifikasi dewa itu adalah poin tambahan, dimana artinya adalah kalau kalian pakai laptop spesifikasi yang mungkin udah high-end gitu, artinya laptopnya akan berjalan dengan baik dan lancar, dan kayaknya segala pemrograman yang kalian pelajari di perkuliahan akan dilibas dengan sangat mudah. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan laptop yang sederhana, yang pas-pasan itu sebenarnya juga masih lebih dari cukup gitu. Nah, di tips terakhir ini sebenarnya adalah berita yang kurang mengenakan. Sebenarnya ini bukan tips sih, lebih kayak aku memberikan awareness kepada kalian bahwa di ilmu komputer ini sebenarnya nggak lepas dengan yang namanya matematika. Jadi bagi kalian yang sebenarnya kabur ke jurusan ilmu komputer karena ingin menghindari matematika, ya kalian salah besar, karena fondasi dari ilmu komputer ini adalah matematika. Nah, tapi matematikanya sebenarnya ini lebih ke teori, karena kalau diaplikasikan ke bahasa pemrograman itu sebenarnya matematika SD SMP sih yang kalian udah pelajari, kayak aritmatika biasa, kemudian ada pangkat-pangkatan gitu. Jadi masih cukup sederhana dan masih bisa dipahami. Cuman masalahnya adalah ketika kalian belajar matematika dalam bentuk teori, inilah yang akan sebenarnya bisa menjadi pusing bagi kalian. Nah, saranku mumpung kalian belum mulai memasuki tahun ajaran baru dan kalian masih liburan gabut di rumah, saranku adalah kalian cobalah cicil materi-materi matematika yang sekiranya akan diajarkan di ilmu komputer. Untuk menyebut beberapa, seingatku ada matematika diskrit, kemudian ada kalkulus, lalu ada probabilitas, kemudian ada aljabar linear fundamental. Itu sebenarnya kayak cuma main-main dengan matriks gitu, jadi cuman ya ngulangin SMA ditambahin beberapa materi baru. Nah, mungkin itu adalah beberapa contoh yang bisa aku berikan tentang kayak pelajaran matematika yang ada di ilmu komputer. Mungkin sebaiknya nanti aku bakalan kayak munculin aja di layar nih kira-kira pelajaran matematika apa yang muncul ketika kalian belajar tentang ilmu komputer ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku berikan di video kali ini. Semoga tips-tips yang aku berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan kalau sekiranya kalian kira ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman kalian yang mungkin juga baru aja masuk ke jurusan ilmu komputer. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Perfect.